So, hi, selamat pagi di minggu ketiga bulan November, menjelang akhir bulan November tentunya menjelang Hmm. bulan di mana closing semakin dekat di tahun 2024. Balik lagi di Strategi Room bareng gue Bro WP. Dan gue Bruno Zli. Hari ini kita coba cari topik yang Ya, agak-agak nyerempet-nyerempet ya. Kan terjadi hmm, debat ya, perdebatan klasik di manajemen ya. apa Kita tuh? mau culture dulu atau mau strategi dulu gitu, Bro. Nah, ini termasuk topik yang memang bikin perusahaan banyak yang nge-lag, terutama dalam hal eksekusinya gitu ya, Mhm, di eksekusi mhm. strateginya. Karena bisa jadi di atas kertas, di atas paperwork-nya juga strateginya itu Ya, keren banget, tapi di lapangan jalannya kayak tarik tambang aja bro. dia tarik ulur gitu ya. Nah, Iya, karena mereka biasanya lupa nih, yang muter strategi itu kan manusia ya. Dan ya. manusia tuh ngejalaninnya pakai culture atau budaya. Jadi mana duluan nih? Yang apakah kita mau mulai dengan culture dulu atau strategi dulu? Nah, kita kupas satu-satu nih dengan santai tapi tetap harapan kita tetap tajam gitu ya, Bro. Ya mungkin kita mulai dari kayak gini bro ya. Hmm. Secara teori ada beberapa hal teori yang bisa mengatakan bahwa strategi itu kan jawabannya how dan where to play, ya kan? Mhm, Tapi mhm. secara culture itu kan how people behave-nya. Jadi untuk pada saat dia menjalankan strateginya itu sendiri, itu bro. Betul, betul. Nah, kalau budaya internalnya sudah toksik gitu, seperti ego tinggi gitu kan. Dan ketika mereka mengimplementasikannya selalu gitu ya, dan koordinasi berantakan, maka strategi paling elokuen pun bahkan mental gitu, Bro. Valid, karena gue pernah ngalamin sendiri Hmm. hal kayak gitu ya, ketika kita mau implementasi strategi, tapi culture-nya belum ready, culture-nya masih toxic, masih banyak masalah, literally strategi nggak akan bisa dieksekusi. Tapi atau sebaliknya, Bu, jangan salah juga. Ketika budayanya juga sudah bagus, sudah keren lah gitu secara budaya, tapi juga tanpa strategi, Hmm. perusahaan juga Hmm. nggak akan kemana-mana. Lu jadi happy company, tapi perusahaan nggak punya arah. Semua orang baik, kompak, tapi nggak tahu kemana perusahaan ini mau dibawa. Nggak tahu strateginya seperti apa. Nah, itu dia. Ini kayak kayak bicara tentang mana dulu nih, ayam atau telur dulu gitu kan. Nah, Ya, makanya kalau kita bicara tentang hal ini ya, culture dulu atau strategi hmm, dulu, itu yang perlu kita perhatikan adalah alignment gitu loh, kayak mobil. ya, Nah, strategi itu arah GPS-nya gitu kan. Kalau kita punya Waze, kita pakai Waze atau kita pakai Google Maps gitu ya. Strategi itu kayak arah GPS-nya. Nah, culture itu kondisi mesin sama drivernya. Lo punya GPS bagus, tapi mesinnya batu-batu kan tetap aja nggak nyampe-nyampe gitu, bro. ya. Kita coba ambil real contoh bisnis, Hmm. bisnis case aja gitu ya. Ya, Kalau kita ambil contoh misalnya perusahaan yang gede-gede lah yang bisa ya, kita ya. lihat bersama. Contoh kayak apa sih ya? BCA misalnya gitu ya. Hmm, hmm, BCA ini kan kalau secara strategi juga jelas, culture-nya juga jelas di situ gitu ya. Fokus ke layanan premium misalnya, ke digitalisasi, ke efisiensinya, itu clear banget loh kalau di BCA bro. ya. Yang unik dari BCA itu adalah justru malah perlakuan satpamnya terhadap nasabah itu yang brandingnya kuat banget Kuat gitu ya, banget, bro. Iya. Tapi betul. kenapa mereka bisa jalan konsisten puluhan tahun gitu ya? Karena Ya, budayanya kuat. Tadi service excellence. Jadi orang terpatu pokoknya kalau mau cari apa namanya tuh satpam ya, tenaga keamanan yang punya service excellence luar biasa tuh di Bank BCA jadi ya. acuan gitu ya. Mereka juga punya risk management yang ketat dan disiplin eksekusi yang ketat juga gitu, bro. So exactly, BCA ini menjadi apa ya contoh good example perusahaan yang memang culture-nya sudah bagus dibangun dari sejak awal tahun 2000-an lah kurang lebih gitu Hmm, ya. hmm. Dengan komunikasi internal yang kuat, standar pelayanannya juga ketat, dan ada talent yang memang dirawat, diinvestasikan di situ gitu. Jadi hasilnya strategi Hmm, mereka juga berjalan mulus dan firm value-nya itu juga naik terus saat ini gitu kan setiap betul, tahun. betul, betul. Nah, kita coba bandingin ya sama beberapa perusahaan retail besar yang mungkin Ya, strategi ekspansinya agresif, tapi culture-nya tuh terfragmentasi gitu. Ego masing-masing unit, ada politik internal yang tarik menarik gitu ya. Akhirnya ya, store mereka buka banyak, tapi cost overrun-nya dan omsetnya stagnan gitu, bro. ya, dan pasti ujungnya mereka pada ribut di Hmm. internal gitu ya, Iya, bukan iya. against the market, competitors, tapi lebih banyak ribut-ribut di internal. Nah ini yang fundamental yang bahaya Hmm. dan harus segera dicek, take into deep gitu ya, apa sih yang Betul, terjadi di betul. culture yang di dalam karena rapuh gitu nanti dia growth bagus tapi
for the time being aja, habis itu masih perusahaannya bisa jadi collapse gitu. Jadi ketika strateginya berubah, culture juga harus di-align-kan lagi. Tapi kalau culture-nya sudah lebih kuat dulu, maka perubahan strateginya akan jauh lebih gampang lagi. Nah ini gue bisa ngeliat juga beberapa case di perusahaan, dia punya culture yang udah cukup kuat, engagementnya bagus gitu ya, afirmasinya bahkan tiap hari. Begitu kita bubuhin strategi-strategi baru, alignment-nya itu cepet bro. Wah, bagus. Nah, kita masuk ke bagian strategic builder nih bro. Apa yang menjadi alat praktis nih buat teman-teman yang sedang menjalankan atau ngerjain transformasi organisasi mereka, transformasi perusahaan mereka? Apa aja bro? Pertama. Nah, oke. Kalau kita ngelihat tadi ya, kita udah bahas terkait dengan culture dan strateginya dan beberapa contoh case di perusahaan-perusahaan yang sudah kita sebutkan tadi. Maka paling nggak apa yang menjadi strategic builder-nya adalah yang pertama kita harus bisa mendiagnosa culture-nya dulu, assessment culture-nya dulu. Kita harus lihat dulu fakta di lapangan, bisa lakukan tes bagaimana culture kita di lapangan itu seperti apa. 360 degree bisa juga dilakukan. Bukan hanya kita majang posternya masih ada nggak di dinding, bukan hanya seperti itu, tapi cek perilaku realnya juga, bagaimana cara berkoordinasi antar tim, antar divisi, komunikasinya, ownership-nya, kedisiplinannya, dan lain sebagainya bro. Oke. Yang kedua nih, kita harus mendefinisikan strategic direction-nya. Jadi jangan bikin budaya nggak ngerti nih, abstrak gitu ya, nggak ada anchor ke strateginya gitu loh. Nah, sedangkan culture itu harus mendukung paling nggak 2-3 strategic priorities, sehingga itu alignment antara strategi dengan culture itu lurus gitu. Nggak kemana-mana gitu bro. Yang ketiga apa bro? Nah ini yang paling penting menurut gue ya. Jangan lupa untuk bikin behavior playbook-nya. Ini penting bro. Kenapa? Karena strategi itu butuh perilaku yang spesifik gitu. Terhadap organisasinya atau karya itu sendiri. Contoh misalnya, kalau strategi lo nya ngomongin masalah customer centric, maka di customer centric itu perilakunya kita harus apa? Respon time-nya harus seperti apa? Sense of urgency-nya, problem solving-nya, sehingga nanti ujungnya adalah dengan customer centric ini kita outcome-nya bisa naikin service improvement kita. Contohnya seperti itu bro. Nah yang berikutnya nih, jangan lupa synchronize people system-nya. Ada performance review, ada KPI, ada reward and punishment, ada selalu check and balance terhadap leadership style gitu ya. Nah semua itu harus nyambung ke budaya yang mau dibangun, sehingga tadi harapannya strategik dan culture alignment-nya itu lurus gitu loh. Berikutnya bro. Dan yang terakhir dari gue bro, itu terkait dengan micro messaging by leaders-nya itu sendiri ya. Karena kenapa? Leader itu kan jadi role model yang berjalan, yang sehari-hari akan kelihatan oleh tim dan oleh peers-nya gitu kan. Jadi strategi apapun nggak akan jadi budaya kalau leadernya sendiri nggak ngirim sinyal gitu ya ke mereka, nggak memberikan contoh yang konsisten ke mereka gitu bro. Iya, jadi kayak Ingarso Sung Tulodo gitu ya, di depan ngasih teladan gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya bukan culture dulu atau strategi dulu, tapi dua-duanya disiapin barengan. Nah, momentumnya dimulai dari baca budaya yang ada dulu. Jadi merefleksikan lah ya, mengevaluasi gitu, mereview sebelum menentukan pola strategi untuk dieksekusi gitu bro. Ya, dan culture itu pondasi eksekusinya. Strategi adalah tumpuannya, arahnya mau kemana. Keduanya jadinya harus nyambung. Kalau enggak, ya strateginya cuma jadi slide yang cantik, nggak akan pernah dijalankan gitu. Jadi dua-duanya harus line, harus nyambung bro. Oke bro, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih telah mendengarkan. Buat mendengar ke kita, kalau kalian ada saran, kritik, review dan sebagainya, silakan tuangkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube kami dan di LinkedIn kami. Dan mungkin kita coba gali barangkali dari teman-teman di pendengar sekalian yang punya ide gitu, apa yang mau kita bahas nih gitu. Silakan tuangkan di kolom komentar gitu bro. Yes, so thank you for having us. Kita pamit dulu. Bye, cheers. Bye, cheers.